Halo, perkenalkan nama saya nih Muhammad Farel dengan NIM 10204240051 dari kelas 2403. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan modul 1, modul 2 yaitu mengenai EDA dan data preparation menggunakan Google Colab. Yang pertama-tama saya ingin membuka Google Colab melalui browser. Kemudian saya sudah buka new notebook dan ini sudah siap saya gunakan. Selanjutnya menghubungkan ke Google Drive. Selanjutnya saya akan menghubungkan Colab dengan Drive atau Colab di Drive. Saya menghubungkan Google Colab dengan Google Drive agar dapat mengakses dataset yang telah disimpan. Selanjutnya langsung kita run saja. Nah, selanjutnya jika ada notifikasi seperti ini, kita klik yang ini, connect to Google Drive. Nah, ini lanjutkan saja. Ini juga lanjutkan saja. Nah, jika sudah seperti ini, berarti Google Colab sudah terhubung ke Drive. Selanjutnya, saya akan mengimport library Panda. Nah, jika menambahkan, kita klik yang ini, terus kode. Selanjutnya kita ketik import pandas ASPD. Nah, lalu kita run. Maaf karena typo sedikit, nah, jadi kita ketik ulang. Nah, ini langsung kita run ya, setelah kita ketik. Nah, sudah ya. Nah, library pandas ini fungsinya itu digunakan untuk membaca dan mengolah dataset dalam bentuk data frame gitu. Nah, selanjutnya untuk membaca dataset. Nah, setelah ini kita harus hapus dulu sebenarnya. Nah, jadi kita buka file. Nah, selanjutnya kita buka file di sini. Habis itu kita buka Drive, My Drive. Lalu kita buka yang CSV dataset yang ini. Nah, salah. Klik tanda tombol 3. Habis itu kita copy paste. Lalu di sininya kita command V. Nah, lalu setelah itu kita run. Nah, ini agar membaca dataset dari Google Drive ke dalam Google Colab, yaitu data frame, ke dalam data frame. Membaca dataset dari Google Drive ini menggunakan fungsi read.csv dari pandas. Dataset ini kemudian disimpan dalam variabel data frame bernama df sehingga dapat digunakan untuk proses analisis selanjutnya. Setelah ini, saya akan menampilkan 10 baris data pertama.
lalu kita run. Nah, di sini akan menampilkan 10 data pertama. Selanjutnya, saya akan menampilkan 10 data terakhir. df.tail dalam kurung 10. Nah, ini akan menampilkan 10 data terakhirnya. Langkah ini untuk memahami dataset, saya menampilkan 10 data pertama dan data terakhir menggunakan fungsi head. Langkah ini bertujuan untuk melihat struktur awal data serta akhir data, serta memastikan bahwa dataset telah berhasil dimuat dengan benar. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis terhadap data understanding. Yang pertama itu dev info, lalu kita run. Nah, di sini sudah terlihat ya, sudah muncul. Selanjutnya kita ketik df describe, lalu kita run. Nah, sini sudah juga muncul hasilnya. Selanjutnya df.isNull dalam kurung titik sum dalam kurung, lalu kita run lagi. Nah, sini juga udah mulai outputnya. Lalu yang terakhir ada df.duplicate dalam kurung .sum dalam kurung. Lalu ini kita run saja langsung. Nah, sudah. Nah, pada data understanding ini saya melakukan beberapa analisis terhadap dataset. Pertama, saya menggunakan fungsi info untuk melihat jumlah data, nama kolom, tipe data, serta apakah terdapat missing value. Kedua, saya akan menggunakan describe untuk melihat statistik deskriptif seperti nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Yang ketiga, saya mengecek missing value menggunakan isNull.sum untuk mengetahui jumlah data yang kosong pada setiap kolom. Dan yang terakhir, saya mengecek data duplikat menggunakan duplicate.sum untuk mengetahui apakah dapat data yang sama. Tahap ini sangat penting karena membantu dalam memahami kondisi awal dataset serta menentukan langkah pembersihan data yang akan dilakukan. Selanjutnya, saya akan mengimpor library matplotlib dan seaborn. Di sini langsung saja ketikkan import matplotlib.pyplot as plt, lalu selanjutnya import seaborn as sns. Langsung sini kita run saja. Nah, begini, Pak. Nah, ini digunakan untuk membuat grafik dasar, sedangkan seaborn untuk digunakan membuat visualisasi data yang lebih menarik dan informatif. Nah, di sini selanjutnya saya ingin membuat histogram untuk melihat distribusi data, salah satu kolom numerik. Nah, di sini langsung saja ketikkan plt histogram df.column dalam kurung 0, lalu plt title, plt x table, plt y label, lalu plt.show. Di sini langsung kita run saja. Maaf, tadi terjadi typo lagi. Jadi ini kita run lagi. Nah, ini jika sudah di run. Nah, histogram ini berfungsi untuk kita melihat distribusi data pada salah satu kolom numerik. Histogram ini menunjukkan frekuensi kemunculan dalam dataset sehingga kita dapat mengetahui apakah dataset berdistribusi normal, miring, atau terdapat pola-pola tertentu. Gitu. Selanjutnya kita akan membuat box plot.
Nah, ini jika sudah diketik dan di run, hasilnya boxplot akan seperti ini. Nah, boxplot ini berfungsi untuk melihat sebaran data yang mendeteksi outlier. Outlier dapat dikenali sebagai titik yang berada di luar garis whisker pada boxplot. Keberadaan outlier dapat mempengaruhi hasil analisis sehingga perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya data preparation. Kita kalikan df sama dengan df.dropna dalam kurung, lalu df sama dengan df.drop underscore duplicates, lalu ini kita run saja. Nah, sudah. Pada tahap data preparation ini, saya melakukan pembersihan data dengan menghapus missing value menggunakan dropna, serta menghapus data duplikat menggunakan drop underscore duplicate. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data agar lebih bersih, konsisten, dan siap digunakan untuk analisis lanjutan atau pembuatan model. Nah, yang terakhir ini saya akan membuat penanganan data. Lalu ketikkan untuk missing value, ini ada untuk outlier dan ada untuk duplicate. Jika sudah, kita run saja. Nah, berikut adalah untuk kita melakukan penanganan data. Nah, dalam penanganan data ini terdapat beberapa metode yang dapat kita gunakan. Untuk missing value, data dapat dihapus dan diisi dengan nilai rata-rata. Untuk outlier, saya menggunakan metode IQR untuk mengidentifikasi dan menghapus data yang berada di luar batas normal. Sedangkan untuk data duplikat, saya menghapusnya agar tidak terjadi bias dalam analisis. Nah, setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kondisi dataset. Demikian pengerjaan tugas pendahuluan modul 1, modul 2 yang dapat disampaikan. Tugas pendahuluan modul 1 yang dapat saya sampaikan. Dengan melakukan tahapan EDA dan data preparation, saya dapat memahami kondisi dataset serta mempersiapkan data untuk analisis lebih lanjut. Terima kasih.